Oke teman-teman, ya ini adalah video take kedua teman-teman. Sebenarnya aku kemarin sore pas maghrib udah kesini teman-teman. Aduh, cuman sorry ya teman-teman kalau muka aku habis bangun tidur. Cuman kemarin filenya hilang teman-teman. Padahal aku udah tag video di sini kemarin sore pas maghrib, tapi waktu itu kan aku setting yang 2 orang tenggelam itu. Nah, memorinya itu penuh teman-teman, jadi aku hapus. Malah hapus semua file yang di sini teman-teman. Oke lah, jadi kita tag ulang lagi lah ya teman-teman, nggak apa lah ya. Kuy langsung gas. Oke, sekarang kita lanjut. Ini adalah kolam renang terbengkalai. Tapi kalau pagi asik loh teman-teman. Kita nggak tahu ya jalur yang ke sana itu kemana, tapi yang jelas kolam terbengkalai itu kita harus lewati sini teman-teman. Kuy, wow, sungainya asik juga nih kalau pagi hari gini. Wow, seduhnya. Jadi ini sebenarnya tempat dulu ini memang tempat wisata teman-teman, cuman terbengkalai karena tempatnya yang kurang strategis teman-teman. Nah, nih asik banget teman-teman sungainya tuh. Jernih pol. Asik sih teman-teman. Padahal kemarin sore jam 5:30 lah aku udah kesini teman-teman, mau maghrib. Malah file videonya kehapus teman-teman. Aduh. Dan kemarin aku di sini tuh juga sempat bertemu dengan orang yang sedang memancing teman-teman. Dan katanya harus aku tanya kenapa tempat ini bisa terbengkalai. Ya karena memang tempatnya yang kurang strategis teman-teman. Tempatnya tuh benar di tengah hutan. Terus ya mungkin kurang peminat pengunjung ya teman-teman. Jadi akhirnya tutup dan terbengkalai. Oke, kita lanjut teman-teman, kita lanjutin sambil cerita ya teman-teman. Nah, jadi di situ itu ada jalur tapi aku nggak tahu itu jalur kemana. Dan ini di bawah sini nih kita ini bendungan teman-teman, bendungan. Oke, kita lanjut jalan. Tuh di sana tuh ada jalur teman-teman. Nah ini jalur bawah ini sungai ke arah sana teman-teman. Dan itu kolam renang terbengkalainya teman-teman. Nah ini loket pintu masuknya teman-teman. Kayaknya ini loket ya. Ya ini loketnya teman-teman. Tuh udah kayak gini, udah penuh dengan coretan teman-teman. Wow. Tuh kan bener, ini loketnya di sini nih. Wow, ada coretan rudal nih di sini cuy. Oke, cuy, langsung aja kita turun ke bawah ya teman-teman. Melanjutkan cerita yang tadi. Kemarin aku sempat ketemu orang memancing di sini teman-teman. Dan aku tanya, katanya kenapa tempat ini terbengkalai? Karena tempat ini itu kurang strategis katanya teman-teman. Nah, jadi peminat pengunjungnya kurang teman-teman dan akhirnya tertutup. Kalau masalah tragedi di kolam ini itu aku belum tahu informasinya teman-teman. Sepertinya sih nggak ada tragedi di tempat kolam renang ini. Cuman kalau katanya ada penampakan, katanya ada kakek-kakek berjubah hitam yang ada sangkut pautannya dengan petilasan yang di atas teman-teman. Sama biasanya ada Mbak Kun di sekitar area kolam, biasanya menampakkan diri di situ teman-teman. Langsung merinding teman-teman. Oke kuy, langsung kita lanjut aja ya cuy. Oke teman-teman, kita langsung masuk aja.
Areanya langsung merinding nih. Aduh, sayang banget kemarin sore aku sebelum maghrib aku udah kesini teman-teman, tengah 6. Aduh, tapi untuk rasa merindingnya itu masih sama teman-teman. Nah, di sana tuh ada jalur, tapi kita langsung belok ke sini aja ya cuy. Nah, sini aja ya kuy. Nah, kemarin aku ketemu pas mancing di sini nih, dia lagi mau pulang, terus aku tanyain. Ya katanya itu memang tempatnya itu kurang strategis teman-teman. Bener-bener kayak ini tuh di tengah hutan sih ya tuh. Tuh kalian bisa lihat sendiri tuh. Nah, ini kolam yang besar untuk para berenang yang orang-orang besar mungkin ya. Nih ada 3 step. 1, 2, 3. Itu yang paling dalam. Ini yang sedang, ini yang cetek. Tapi masih lebih cetek yang ini. Yang ini itu sepertinya ini untuk anak-anak teman-teman. Nah, sekarang udah mulai panas nih. Nah, ini kamar mandinya dan sama kamar gantinya, dan itu ada di situ ada gazebo untuk duduk-duduk teman-teman. Nah tuh, kemarin ini nggak ada tempat ini teman-teman. Pas aku cek di sini nih, pas aku ekspor pertama ini nggak ada nih. Ini kayaknya nih alat untuk nangkap ikan ya teman-teman. Nah, kamar mandinya kita cek nanti ya, kita lihat bagian sini dulu. Nah, di sini tuh ada gazebo ini untuk duduk-duduk nih di bawah pohon bambu kayak gini nih. Gimana? Kalian minat? Nah, untuk yang aku rasakan sekarang, sama yang kemarin itu masih sama aja teman-teman. Sore hari tetap merinding, pagi hari pun rasanya tetap sama teman-teman. Apalagi malam hari, wah udah nggak bisa ditanyakan lagi tuh perasaannya gimana. Oke kuy, langsung aja kita lanjut melihat kamar mandinya ya teman-teman kuy. Nah, ini kamar mandi 1 dan ini kamar mandi 2. Oke, kita lihat yang kamar mandi 1 dulu nih. Nah, ini udah nggak ada tempat keran airnya ya teman-teman, udah ditutup kayak gitu. Itu bagian atasnya teman-teman. Dan ini untuk kamar mandi. Apa ini? SMSR Pasir Kidul. Oke. Nah, ini ada alat untuk nangkap ikannya teman-teman. Dan ini WC-nya sudah tidak ada keran airnya juga. Nah, untuk bagian sini, ini itu kayaknya untuk tempat ketika kalian datang, mungkin kalian naruh tas atau baju itu mungkin di bagian sini ya teman-teman. Nah, biasanya kan kalian bingung nih naruh tas di mana ya, atau mungkin pas mungkin lagi hujan kalian bisa meneduh di sini mungkin. Dan di bawah sini, di belakang sini ada sungainya teman-teman. Tuh, pohon bambu dan sungai, dan itu ada gang, tapi aku nggak tahu itu gang itu tuh arahnya kemana teman-teman. Yang jelas tuh pohon bambu, dan kita benar-benar seperti di tengah hutan teman-teman. Oke, sekarang apa yang aku rasakan di sini? Perandang perinding masih tetap sama perandang perinding, dan seperti banyak yang memperhatikan kita teman-teman. Padahal ini pagi hari, tapi apa mungkin itu perasaanku aja ya yang mungkin kecing ya teman-teman. Tapi emang rasanya gitu teman-teman. Sore hari dan pagi hari rasanya tetap sama, apalagi malam hari cuy. Jadi berenangnya cuy. Atau mungkin dari kalian yang nonton video ini pernah kesini, coba ceritain di komen betapa asiknya mandi di kolam ini yang berada di tengah hutan asri gini. Sepertinya asik ya teman-teman. Wow, keren. Itu ada petilas aja teman-teman. Aku lupa nama mbah siapa itu loh. Nah, ini kolamnya teman-teman. Tuh kan, ada step 1, step 2, dan step 3. Step 3 ini paling dalam teman-teman, bisa untuk menyelam. Wow, bayangin coba mandi di kolam kayak gini di tengah pepohonan rindang-rindang begini. Anjir, enak banget ya. Wih, melihat awan biru di atas sana. Oke lah teman-teman, sepertinya gitu aja ya. Tapi di sini aku nggak melihat kayak ada bekas warung atau apa mungkin teman-teman. Apa mungkin udah digusur atau gimana, aku nggak tahu ya. Atau mungkin warungnya itu modal meja tok, terus jajanannya ditata di daerah sini, mungkin bisa jadi. Tapi kalau kenapa bisa tempat ini kurang strategis, karena ini benar-benar di pojokan banget teman-teman.
menurutku ini sepertinya hidden game ya, seperti hidden game gitu. Untuk masuk ke dalam sini pun kalau orang pengunjung naik mobil ke sini mungkin itu tidak akan bisa teman-teman. Hanya cukup satu mobil. Kalau ada pas-pasan yang keluar dan ada yang masuk itu nggak bisa teman-teman. Dan untuk area lahan parkirnya itu pun masih ikut dalam rumah warga teman, bukan dalam rumah ya, dalam tanah warga, lingkungan warga. Nggak ada lahan parkir yang khusus untuk kolam renang itu nggak ada. Kita harus ikut parkir di tempat warga teman-teman. Kalau mobil banyak mungkin nggak bisa teman-teman, tapi kalau motor banyak masih bisa lah ya. Ada beberapa rumah warga yang menyediakan jasa parkir teman-teman di depan rumahnya. Jadi kita bayar 1.000 ke rumah orang itu, terus kita jalan masuk ke sini teman-teman. Kalau rombongan bis jangan ditanya teman-teman, nggak bisa cuy. Jadi inilah teman-teman. Wow, asik ya. Sepertinya buat nongki-nongki di sini gitu, menikmati seduhnya hidup ya teman-teman. Sepertinya asik. Sambil temenin Mbak Kun itu ya, kayaknya yang katanya biasa menampakkan diri di area kolam ini. Tapi aku nggak tahu, coba silakan anak indigo berkomentar teman-teman. Oke lah teman-teman, ini kolam renangnya teman-teman. Dan katanya di atas itu tuh ada petilasannya teman-teman. Oke yuk, kita lihat dari sini yuk. Kelihatan apa enggak? Oh iya teman-teman, bener. Di atas sana itu ada petilasannya teman-teman. Kalian bisa lihat nggak tuh? Ada seperti gubuk di sana ya teman-teman. Di atas sana itu. Dan ini kolam renangnya tampak dari sini teman-teman. Oke lah teman-teman, jadi gitulah. Kalian mau lihat aku nyoba masuk ke dalam sini nggak sih? Ukur kedalamannya. Boleh juga. Wih, kita coba lewat sini atau lewat sana ya. Kita lewat sana dulu aja ya teman-teman. Wih, nah kali ini kita mau nyoba masuk ke dalam sini teman-teman, kolam ini nih, lewat tangga ini ya. Wih, langsung aja. Ternyata perut atas teman-teman tuh, cuma segini toh teman-teman. Dan semakin kesini ini semakin dalam teman-teman. Nah nih kita turun ya sih. Oke, kita turun ya. Iya. Nah di step kedua ini di aku itu segini teman-teman. Wow, udah tenggelam cuy. Di step kedua aja aku udah tenggelam. Nah sekarang kita lihat step yang ketiga teman-teman. Nah ini lebih dalam lagi cuy. Tuh, kita turun ya. Set. Nah ini udah kelelep banget nih, apalagi aku nggak bisa berenang teman-teman. Tuh, udah tinggi banget cuy. Jadi itulah, kita lagi di atas kolam. Sekarang kita naik lewat sini ya teman-teman. Itulah dia, kita udah berhasil mencoba masuk ke dalam kolam renang terbengkalai ini. Oke lah, jadi gitu aja lah ya teman-teman, pengeksploran tempat kolam renang terbengkalai di Purwokerto kali ini ya teman-teman. Terima kasih buat kalian sudah menonton video ini. Jangan lupa kalian like, comment, share, and subscribe. Aku Kelvin Setiawan, nge-explore. Bye-bye.